Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya bagi kita, terutama nikmat-nikmat iman, Islam dan umur panjang, hingga kita bisa menemui kembali bulan suci Ramadan, bulan suci, bulan yang sangat mulia bagi kita umat Islam. Terutama tentu dalam bulan Ramadan ini kita berdoa semoga kita mampu menjalankan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menjalankan dalam pengertian sebagai peran sebagai umat Islam atau orang Islam menjalankan puasa, tetapi betul-betul kita menjadi aktor, betul-betul menjadi hamba Allah yang mampu tidak hanya sekedar berpuasa menahan lapar, berpuasa tidak makan, tidak minum, dan berhubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga, tapi betul-betul kita bisa menjalankan puasa ini jauh lebih dari itu. Lalu kita bicara tentang puasa, memang dalam Al-Quran itu kadang disebut dengan syam, kadang disebut dengan syaum. Siam kita jumpai dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di situ disebut syiyam. Ya. Kita wajib menjalankan puasa dengan pengertian puasa di situ adalah menahan atau tidak makan, tidak minum, dan berhubungan suami istri sebagai yang berkeluarga. Tetapi saum kita juga dapatkan di dalam surat Maryam, ya. Wa kulli wasrobi wa qori aina wa imma taroyina minal basori ahada wa kulli inni nadartu li rahmani sauman falan kalimal yauman insia. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Allah atau Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Di sini berpuasa juga, tapi dengan istilah saum. Di sini saumnya tidak makan, tidak minum, tetapi saum tidak berbicara. Tidak berbicara kepada siapapun dalam satu hari ini. Ini adalah Siti Maryam yang kala itu memang sedang melahirkan, telah melahirkan atau barusan melahirkan katanya.
Nabi Isa kita, ya. Dan Allah memerintahkan, ya, supaya pada hari itu tidak bicara apapun kepada siapapun, ya, tentang apapun gitu ya. Nah, ini perintah, dan itu juga diartikan seperti puasa, ya. Jadi puasa di sini jelas tidak sekedar, tapi justru malah disuruh makan di sini. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah gitu. Karena waktu itu memang ya Siti Maryam sudah melahirkan dan diminta untuk makan kurma gitu ya, minum di sungai, di anak sungai yang ada di seputar situ. Kemudian bersenang, berbahagialah dengan anakmu yang barusan lahir. Tapi jangan sekali-kali ya kamu katakan saja nanti kalau ketemu atau bertemu melihat seseorang, maka katakanlah saya sedang berpuasa, tidak berbicara kepada siapapun hari itu. Jadi di sini pengertiannya bahwa puasa juga jangan hanya sekedar menahan lapar, minum dan sebagainya, tapi lebih dari itu gitu ya. Nah, di mana yang dipilih? Ya mestinya yang dipilih kalau kita ingin puasa kita ini tidak sekedar memperankan diri sebagai muslim yang diperintah sedang berpuasa, ya kita lebih dari itu gitu ya. Ibaratnya hidup kita ini kalau menurut Stanislavski, dari dramawan dari Rusia itu mengatakan bahwa hidup kita ini sebagai panggung sandiwara gitu ya. Ada yang sedang diperankan tapi ada aktornya gitu ya. Nah, peran itu menurut dia tidak lebih kekuatannya. Jadi kekuatan hidup kita ini justru tidak letak pada peran yang kita mainkan gitu. Tapi pada aktor kita, sebagai status kita sebagai apa, diri kita itu siapa gitu ya. Kalau kita ini hanya memerankan diri sebagai muslim yang berkewajiban berpuasa, tidak makan, tidak minum, mungkin itu sesuatu hal yang kecil, yang sangat ringan. Ya, zaman dulu orang-orang Tionghoa kita atau nenek moyang kita ini ada yang berpuasa sampai 40 hari 40 malam. Puasa ngebleng ibaratnya gitu ya. Ada yang 3 hari 3 malam gitu ya. Ini kuat. Ya, kuat. Hewan itu juga begitu. Kalau mungkin, atau hewan kucing katakanlah gitu, tidak makan 3 hari 3 malam mungkin masih kuat gitu, masih tetap hidup gitu ya. Apalagi manusia gitu ya. Pasti kita punya kemampuan untuk menjalankan puasa, apalagi cuma sehari gitu ya. Nah, cuma memang perintahnya tidak boleh lebih dari 1 hari. Nah, sangat ringan sebenarnya. Dan pasti kuat gitu ya. Anak-anak kecil aja kuat, apalagi yang besar, yang dewasa ya, sudah terbiasa gitu ya. Nah itu casting aja, kita perankan saja, itu suatu hal yang biasa gitu ya. Tapi bagaimana kita ini juga bisa berpuasa itu lebih dari itu ya. Seperti ini tadi dalam surat Maryam tadi, kita menahan untuk tidak berbicara yang lebih ya. Ya tentu berbicara kita yang baik-baik ya, tapi nggak usah berlebih-lebihan, apalagi yang tidak benar. Nah, kita dianjurkan dalam Islam itu kalau bicara ya yang baik dan benar gitu ya. Kalau nggak benar itu artinya fitnah. Nah, gitu. Banyak sekarang ini orang berbicara macam-macam gitu ya, kadang-kadang nggak benar gitu ya. Apalagi di medsos kan gitu ya, banyak sekali, karena ada istilah citizen journalism gitu ya. Nah, sekarang ini yang bisa membuat berita, buat narasi itu bukan hanya wartawan ya. Semua orang bisa membuat narasi, semua orang bisa membuat berita ya. Ya tentu tidak di koran, bisa mungkin ya di medsos, media sosial, apakah itu WhatsApp, apakah itu Instagram, atau
apapun chatting atau ya bisa bebas. Yang penting pinter nulis, ya, pinter bicara gitu, ya, diupload saja gitu ya. Kan tidak ada sensor gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang ini narasi-narasi berita-berita, ya, apalagi buzzer-buzzer itu sudah pandai sekali untuk menulis, membuat berita gitu, yang hoax, yang kadang-kadang fitnah, nah, itu. Dan itu nggak ada sensor gitu ya. Nah, makanya kita di dalam Islam kita dianjurkan berpuasa untuk tidak berlebih-lebih dalam berbicara, ya. Tidak lebih-lebih dalam berbicara. Nah, apalagi puasa kita ini kan puasa yang sangat istimewa ya, puasa yang sangat istimewa. Dalam hadis qudsi juga disebutkan seluruh amal anak Adam untuk mereka sendiri sebenarnya. Ya, seluruh amalan anak Adam itu untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Sungguh ibadah puasa itu untukku, untuk diriku Allah. Akulah yang langsung memberikan pahalanya. Jadi begitu istimewa amalan puasa kita ini. Dan oleh karena itu jangan sampai kita ini hanya menyelenggarakan atau melaksanakan casting peran kita sebagai muslim yang sedang menjalankan puasa, tetapi lebih dari itu mestinya ya. Tadi tentang bicara ya. Dalam hadis juga disebutkan yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Nah, ini. Jadi kalau kita nggak bisa berbicara yang baik, apalagi nggak benar, ya sebaiknya kita diam. Diam itu bagian dari ibadah kita. Nah, enak kan? Ya. Jangankan kita berdiam, apalagi dengan hati kita berzikir dan sebagainya, itu kan lebih bagus. Tidur saja dianggap sebagai ibadah dan beramal gitu. Ya. Lebih baik daripada banyak bicara, nggak ada manfaatnya, apalagi itu bicara-bicara yang nggak bagus, nggak benar, nah itu malah membawa dosa. Ya. Mungkin puasa kita tetap sah itu dari sisi syar'i atau fikihnya gitu ya, tapi dari maknanya sendiri atau hakikat dari puasa itu sendiri mungkin nggak terkena itu ya. Yang penting kita tidak makan, tidak minum dan seterusnya, nah itu sudah sah dari subuh atau fajar sampai dengan matahari tenggelam, sudah sah secara fikih. Tapi ya, fadilah, manfaat dan makna dari puasa sendiri itu nggak kena itu kalau kita tidak juga menjalankan, mencegah berbagai perbuatan yang dilarang dalam agama, termasuk di dalam hal ini terkait dengan bicara. Ya, kita harus memperhatikan bicara kita. Ya. Ya. Kita harus hemat bicara. Tidak hanya dalam waktu puasa Ramadan ya, tentu kebiasaan akhlak kita berbicara yang hemat dan baik benar itu ya kapan saja, di mana saja kita berada. Itu antara salah satunya. Karena berbicara itu juga bagian dari pintu masuk setan ya. Ya kalau orang yang hobinya sudah bicara itu ya di mana-mana bicara dan bicaranya kadang-kadang ngelantur gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang sering gitu ya, isu sedikit jadi besar-besarkan gitu ya. Nah, disebarluaskan gitu ya. Nah, ini entah itu ketika ketemu teman-temannya atau dengan sekarang ini media sosial dan sebagainya. Nah ini ya, perlu untuk kita perhatikan. Yang kedua juga kita ini dalam waktu berpuasa ini juga harus tidak banyak memandang, memperhatikan ya. Dalam surat An-Nur artinya katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Di dalam berpuasa ini kita juga harus menjaga mata kita, dalam memanfaatkan mata kita untuk melihat apa, melihat siapa gitu ya.
ya terutama melihat lain jenis lah ibaratnya gitu. Kita harus hati-hati ya. Harus memelihara kemaluan kita. Ini penting itu. Sebab ini juga pintu masuk setan gitu. Walaupun setan ini di bulan Ramadan ini katanya dibelenggu gitu ya. Tapi diri kita ini sendiri adalah potensi untuk jadi setan itu sendiri gitu ya. Nah, iya toh? Iya. Ya. Jadi diri kita ini sebenarnya potensi untuk jadi setannya sendiri. Bukannya setan makhluk yang gaib itu. Tapi kita ini ya bisa cenderung jadi setannya sendiri. Nah, oleh karena itu ya, dalam bicara itu bisa kemudian ngelantur, kemudian kalau kita melihat juga jenis lain gitu, kalau terlalu apa ya, ibaratnya kalau bahasa Jawanya menteleng gitu ya, nah itu juga akan menimbulkan syahwat ya, kita. Dan itu tentu kalau puasanya mungkin nggak batal gitu ya, tapi hakikat dari puasa kita tentu akan ternodai kan gitu. Nah, jadi itu juga tentang pahala nggak tahu kita, tapi sahnya ya sah, tapi pahalanya nggak tahu. Dan lain. Jadi kita ini jangan hanya berperan sebagai muslim yang sedang berpuasa, tapi kita harus menjadi aktor yang betul ya. Nah, itulah kekuatan dalam hidup kita ya. Jadi sekali lagi marilah kesempatan yang bagus yang sangat diberikan kepada Allah SWT kepada kita untuk berkesempatan untuk beribadah, mendulang pahala ya, yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, dan tuntutan agar kita menjadi orang muttaqin itu bisa terkabulkan. Ya, itu Bapak-bapak dan saudara-saudara apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.